Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Kaifa halukum jami'an? How are you? Again, I hope that you are doing okay, you are doing fine over there. La'allakum bi khair. Pagi ini, ya, karena ini suasananya masih pagi, sayangnya mendung. Rencana kita mau berjemur, ya, sunbathing, tetapi sepertinya mataharinya atau awannya lebih banyak menutupi matahari sehingga cahayanya agak kurang dan belum tercapai keinginan untuk sunbathing atau berjemur. Ini lagi bersantai. Beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya mungkin sudah 10 atau 12 hari, di Amerika itu terjadi aksi protes yang dipicu oleh meninggalnya salah seorang warga Amerika yang kebetulan berkulit hitam karena ditangkap oleh polisi, kemudian memperoleh perlakuan yang menurut saya tidak pantas dan sepertinya juga menurut banyak warga Amerika tidak pantas, yang menyebabkan orang yang ditangkap tersebut meninggal karena ditekan lehernya menggunakan lutut. Kejadian tersebut memicu banyak protes. Kalau dari berita yang kita lihat, hampir semua negara bagian itu dilanda protes, dan bahkan semalam saya lihat beberapa negara lain di dunia juga ikut memprotes tindakan yang dianggap sebagai diskriminasi terhadap ras. So discrimination against the race, ya. Tentu kalau kita berbicara tentang diskriminasi ini, kalau lihat Al-Quran, if you are reading Quran, Holy Book of Quran, di situ kita diajar atau diberitahu bahwa seluruh manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat kita bisa baca dalam surah Al-Isra ayat ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ada lanjutan ayatnya, wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jadi ayat ini berbicara tentang memberi kita petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan manusia. Jadi karramna bani Adam, memuliakan bani Adam, anak cucu atau anak keturunan Adam alaihissalam. Kemudian di ujung-ujung ayat tersebut dinyatakan bahwa manusia ini faddalnahum, kami melebihkan mereka, kami mengutamakan mereka dibanding ciptaan-ciptaan kami yang lain. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, ini menunjukkan kemuliaan atau kedudukan manusia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menunjukkan bahwa di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia itu memiliki keutamaan atau kelebihan tersendiri yang lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah yang lain. Nah, petunjuk Al-Quran ini membuat kita yang belajar, kita yang percaya kepada Al-Quran, itu mengikuti atau menerjemahkannya dengan
kita memuliakan manusia. Jadi siapapun dia, dari manapun dia berasal, apapun status sosialnya, status ekonominya, modelnya, bentuknya, itu kita muliakan. Ya, karena Allah memuliakannya. Nah, karena itu kita menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara atau keunggulan antara satu manusia dengan manusia yang lain, satu ras dengan ras yang lain, satu etnis dengan etnis yang lain. Nah, ini yang kita ambil dari Al-Quran. Ini yang kita petunjuk yang kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, sehingga perilaku kita kepada orang lain, tindakan kita kepada orang lain itu kita sesuaikan dengan Al-Quran. Maksudnya, kalau kita memandang manusia lain, kita tidak akan merendahkan manusia tersebut. Kita tidak anggap remeh, kita tidak pandang enteng manusia tersebut. Konsekuensinya juga adalah kalau kita bergaul dengan manusia yang lain, kita tidak melihat apakah dia kulitnya putih, hitam, coklat, abu-abu, kuning, merah, dan seterusnya. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana karakternya. Karena kalau kita sekali lagi mempelajari Al-Quran, kita dapat kesan bahwa Al-Quran itu yang dia nilai adalah akhlak atau perbuatan. Bahkan dalam satu Al-Quran, satu ayat Al-Quran, kita lihat bahwa saya rasa ini sering sekali disampaikan oleh para penceramah, para khatib, bahwa Al-Quran itu menyatakan yang paling mulia di antara umat manusia yang berbeda-beda ini adalah yang paling bertakwa. Jadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi di ayat yang tadi Al-Isra itu walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kita muliakan Bani Adam. Kemudian di surah Al-Hujurat kita baca bahwa inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia. Jadi tadi ada karramna, kami memuliakan, akramakum, yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Konsekuensinya adalah kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, manusia yang dihargai, dihormati, maka yang kita kejar adalah ketakwaan. Yang kita bangun pada diri kita adalah ketakwaan. Atau dalam bahasa yang mungkin lebih bisa diterima oleh secara universal oleh semua manusia adalah bahwa kalau kita ingin dimuliakan, kalau kita ingin dihormati, maka yang kita bangun adalah karakter yang mulia, karakter yang agung, karakter yang atau kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat yang orang rindukan, orang senangi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana posisi seorang muslim terhadap rasisme atau rasialisme atau tindakan rasis, maka kita jawab posisi kita adalah kita menentang tindakan tersebut. Jadi posisi kita adalah kita tidak mendiskriminasi orang lain yang berbeda dengan kita, atau kita tidak memandang rendah orang lain yang berbeda dengan kita. Itu posisi kita. Ya. Karena ada dua ayat tadi yang saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, dan karena itu kita selaku manusia juga memuliakan orang lain. Kenapa kita muliakan orang lain? Karena dia manusia. Begitu kira-kira logika sederhananya. Dan di sisi lain berikutnya adalah yang kita muliakan itu adalah yang menurut kita orang yang bertakwa. Nah, jadi siapapun dia, apapun warna kulitnya, kalau dalam pandangan kita, oh saudara saya, oh manusia ini, oh dia ini bertakwa, maka itulah yang kita muliakan, itulah yang kita hormati, itulah yang kita segani. Jadi ukuran kita adalah
kemuliaan. Dan kemuliaan apa? Takwa. Dan takwa itu kalau kita mau lihat secara sederhana, secara pandangan mata adalah perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, atau akhlakul karimah. Oke, Brother Yanto Soga, apa kabar ini? Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi saya lanjut ya. Ini mataharinya sudah mulai muncul. Nah, ukuran yang kita pakai itu adalah ketakwaan. Jadi kalau kita tidak mendiskriminasi orang lain, kita tidak membedakan orang lain, kita tidak memperlakukan orang lain lebih rendah dari kita, kemudian kita memperlakukan sesama kita lebih tinggi atau mengagungkan atau memuji atau menganggap dia mulia. Jadi sekali lagi ukurannya adalah takwa. Apa lawan dari takwa? Takwa itu kalau kita mau baca definisi-definisi yang diberikan secara umum oleh ulama, kalau kita biasa dengar di khutbah-khutbah Jumat, para khatib menyampaikan bahwa takwa itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi kalau kita cermati makna takwa dari sisi penerjemahan Al-Quran, dari sisi bahasa, kita akan menemukan bahwa takwa itu adalah kehati-hatian, kewaspadaan diri. Sehingga sebelum kita bertindak, kita berhati-hati. Jadi kita pikirkan terlebih dahulu, kita periksa terlebih dahulu apakah tindakan saya ini benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau memberikan mudarat atau kerusakan. Itu kira-kira secara umum, sehingga orang yang bertakwa itu secara lahiriah kita anggap orang yang perilakunya baik, orang yang perilakunya sopan, orang yang perilakunya menghormati orang lain. Itu yang kita anggap sebagai orang yang bertakwa. Sehingga posisi umat Islam terhadap tindakan rasial itu adalah mengecam, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Ada konsekuensi menarik bagi saya kalau melihat media sosial. Tentu kalau kita lihat media sosial media mungkin karena masih terimbas oleh politik, kita seringkali mendapatkan informasi atau berita yang menyudutkan salah satu ras atau etnis tertentu. Apalagi ini disuarakan oleh orang-orang yang dianggap beragama atau ahli agama. Jadi kalau kita timbang ucapan-ucapan rasial itu, tindakan-tindakan rasial itu dengan menyebutkan nama suku, nama etnis, nama negara, tentu kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, maka tidak bisa diterima. Karena sekali lagi prinsip Al-Quran adalah memuliakan manusia. Dan kita, karena kita mengikuti Al-Quran, kita pun seharusnya memuliakan orang lain, tanpa memandang asalnya, tanpa memandang sukunya, tanpa memandang warna kulitnya. Semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita, bahan pertimbangan bagi kita, sehingga di dalam bergaul kita tidak melakukan diskriminasi. Di dalam berucap kita tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Di dalam mengupdate status, menulis status, mengupload sesuatu ke internet, ke sosial media, kita tidak menyinggung ras tertentu dengan nada yang merendahkan. Kita tidak menyebutkan orang-orang tertentu dengan nada merendahkan karena hal-hal yang tidak dia lakukan. Sekali lagi,
yang kita nilai itu adalah perbuatan. Perbuatan itu kita usahakan, kita upayakan. Sementara suku, ras, warna kulit itu bukan sesuatu yang kita usahakan, bukan sesuatu yang kita upayakan. Karena itu given, dia diberikan. Ya, jadi kita lahir, kita tidak memilih warna kulit kita. Kita lahir, kita tidak memilih orang tua kita. Ya, karena itu given, itu diberi. Tetapi selain dari itu kita memilih di dalam hidup. Misalnya agama itu ya kita pilih. Nah, kita mau masuk ke agama apa. Kepercayaan itu ya kita pilih, kita mau percaya apa. Begitu pula dengan kekayaan. Kekayaan itu ya kita pilih. Nah, kita berusaha untuk jadi kaya atau gimana. Jadi semua pilihan-pilihan yang kita usahakan. Yang tidak bisa kita rendahkan itu tadi. Sesuatu yang diberikan kepada kita. Jadi kalau ada orang yang terlahir dengan warna kulit tertentu, ya itu kita tidak bisa kritik, tidak bisa kita singgung dalam nada merendahkan, tidak bisa kita hina karena warna kulitnya, tidak bisa kita hina karena asal dia lahir, tempat dia lahir, tidak bisa kita hina karena orang tuanya, karena itu sesuatu hal yang diberikan kepada kita semua manusia, it's given. Mungkin ini dulu yang bisa saya cerita. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Kalau misalnya ada hal-hal yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, silahkan kita tulis komentar di kolomnya. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini ada peluang, ada kemungkinan sesuai atau tidak benar. Ya. Tetapi kalau yang saya singgung itu adalah Al-Quran, tentu saja kita sebagai seorang Muslim tentunya kita tidak beradu argumen di situ. Kecuali kalau kita berbicara tentang penafsiran, terjemahan, itu kita bisa beradu argumen. Sekali lagi menyikapi perilaku diskriminasi yang saat ini lagi menjadi sorotan dunia di Amerika Serikat, tentu sebagai seorang Muslim kita mengecam, dan sebagai seorang Muslim yang kita ikut petunjuk Al-Quran, kita tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena warna kulitnya. Kita tidak mengagungkan orang lain karena warna kulitnya. Kita tidak merendahkan orang lain karena warna kulitnya. Kita mengagungkan, memuliakan semua manusia ya, karena dia manusia dan karena dia merupakan ciptaan Allah yang Allah lebihkan dibanding ciptaan yang lain dan Allah muliakan. Ini sepertinya mataharinya sudah mulai muncul, sudah mulai agak panas ini. Again, I thank you for watching. Saya ucapkan terima kasih. Ashkurukum ala musyahadatikum. Saya berterima kasih karena telah menyimak. Kita selesaikan dulu ya. Nanti kita sambung dengan cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.